Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat menemukan Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Puji Tuhan, kita baca ayat ini berkata sebagai berikut. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, kita sebagai orang percaya berbicara tentang doa, maka saya percaya semua sudah biasa dan sudah tahu berdoa. Namun, tidak semua doa menemukan jawaban. Karena itu dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang kita perlu perhatikan di dalam doa kita kepada Tuhan supaya kita dapat menerima apa yang kita doakan. Karena banyak orang berdoa, dia tidak permasalahkan, dia tidak terima apa-apa, dia juga tidak pikir apa-apa. Mau dijawab nggak ada masalah, dijawab juga tidak ada masalah. Nah, ini orang percaya yang berbahaya. Nah, kita menemukan nasihat firman Tuhan tadi, bagaimana pohon ara dikutuk dan pohon ara itu kering. Kita menemukan Yesus ingatkan di situ bahwa kalau kita berdoa, kita minta dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Nah, sebagai orang percaya, doa yang bisa melihat sesuatu terjadi adalah doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16 mengingatkan kita bagaimana kita harus bersungguh-sungguh di dalam kita meminta kepada Tuhan, di dalam kita percaya kepada Tuhan, kita dituntut kesungguh-sungguhan kita. Karena itu dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, di situ firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, kita menemukan sikap dari kesungguh-sungguhan adalah yakin kepada Tuhan. Apa gunanya kita berdoa tapi kita tidak sungguh-sungguh, tidak yakin. Dan hal itu adalah hal yang merugikan kita. Nah, doa yang bisa dijawab dan memperoleh jawaban dari Tuhan adalah doa-doa yang kita panjatkan bebas dari kepentingan diri kita sendiri. Ya, bukan doa untuk kepentingan kita, tetapi doa yang tidak berhubungan dengan kepentingan kita sendiri. Kita melihat ada banyak orang berdoa di dalam Alkitab, dan doa-doa yang luar biasa yang disebut dalam Yakobus tadi, seorang yang bernama Elia. Dia berdoa untuk minta hujan turun dan hujan itu turun. Padahal buat Elia tidak ada susah. Mau hujan atau tidak ada hujan, dia tetap hidup. Alkitab mencatat dia dihidupi sekian lama di tepi sungai Kerit oleh seekor burung gagak yang setiap hari membawa makanan buat dia. Dia tidak susah. Orang lain susah, dia tidak ada masalah. Tapi dia tidak berdoa untuk kepentingannya, dia berdoa untuk kepentingan bangsanya. Sehingga Tuhan memberikan hujan, dan hujan itu turun. Dan itulah bukti bahwa Allah memperhatikan doa yang dipanjatkan bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat Elia juga. Dia bukan hanya minta hujan, dia juga telah minta api dari surga turun membakar persembahannya. Tapi sebelumnya dia berkata, jawablah supaya seisi Israel tahu bahwa aku ini nabimu dan engkau Allah yang menjawab doa.
Jadi kita melihat bahwa doa yang dipanjatkan adalah doa yang bebas dari kepentingan diri sendiri. Karena Tuhan ingatkan, jangan kamu khawatir untuk diri sendiri. Makan, minum, pakai, itu untuk diri sendiri. Dia katakan Tuhan berikan, Tuhan sediakan itu semua. Tapi doa yang dijawab adalah doa yang benar-benar bebas dari kepentingan diri sendiri. Doa yang dipanjatkan bukan doa yang harus spektakuler dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Yakobus pasal 5 kita bisa melihat Alkitab mencatat dalam ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu pun akan diampuni. Kita menjumpai doa yang lahir dari iman. Kita harus berdoa sederhana, tetapi kalau itu dari iman kita, maka itu pasti ada jawabannya. Bukan doa yang kita panjatkan perlu panjang-panjang karena masalahnya cukup panjang, maka doa kita panjang. Karena persoalan ini terlalu sulit, maka kita berdoa bertele-tele. Bukan. Alkitab hanya katakan yang lahir dari iman, dari kepercayaan kita kepada Tuhan, dari keyakinan kita kepada Tuhan. Sama seperti perempuan yang meleleh darah, dia hanya katakan, kalau aku bisa pegang ujung jubah Yesus, aku sembuh. Dia tidak berkata, nanti Yesus pegang aku, nanti orang banyak tolong aku, bawa aku ke muka Yesus, pasti aku sembuh. Dia berusaha. Dengan imannya, dia hanya bisa dapat ujung jubah. Dan itulah imannya. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebagian kecil yang dia bisa pegang. Tetapi Alkitab katakan ada kuasa yang besar keluar dari Yesus. Kenapa? Imannya. Sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita bisa berdoa. Tetapi doa itu harus dengan sungguh-sungguh. Doa itu adalah doa yang tidak untuk kepentingan kita. Doa itu harus dilakukan dengan lahir dari iman kita kepada Tuhan. Dan doa yang kita panjatkan adalah doa yang tidak bertele-tele. Doa yang punya kepastian karena ada keyakinan di dalam diri kita. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita di sepanjang hari ini, di dalam bekerja, di dalam berbuat segala sesuatu sesuai tanggung jawab dan beban kita masing-masing. Kita melihat Tuhan menjawab doa kita. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh ada sebagaimana ada di hari yang baru ini. Kami percaya Engkaulah yang membuat kami bisa ada sampai saat ini. Karena Engkaulah pemelihara kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami menghadapi hari-hari dengan iman kami. Walaupun itu sangat sederhana, tetapi kami tetap percaya apapun yang kami akan doakan, apapun yang kami minta, selalu jawaban ada untuk kami. Sebab itu tolong kami semua Bapa, baik yang bekerja, baik yang di kantor maupun yang sedang studi, maupun ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di rumah dengan segala kegiatan rumah tangga. Tuhan, ajar kami untuk semua hidup di dalam iman kami kepadamu, sehingga kapan saja, di mana saja, waktu apa saja kami berdoa, kami melihat jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari ibadah bagi kaum wanita, yaitu Pelwap. Pada jam 4 sore juga yang akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Immanuel, Tuhan beserta kita.